Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Aditya Saputra. Nama saya Dima Pratisti. Nama saya Muhammad Giran Akila Sofiar. Nama saya Dani Ramadan. Nama saya Vivian Tari. Nama saya Murni Kartika Paksi Jaldara. Nah, baik, di sini kami akan memaparkan materi yang akan dilanjutkan oleh saudara Murni. Penyalahgunaan wewenang kekuasaan adalah suatu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Ini bisa terjadi di Indonesia karena penjabat atau lembaga pemerintah seringkali menggunakan hak wewenang mereka untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Wewenang mereka bukan hanya untuk kepentingan umum ataupun wewenang yang dibuat oleh konstitusi dan undang-undang. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi usaha penyalahgunaan wewenang kekuasaan di pemerintah, seperti peningkatan lembaga pengawasan, penegakan hukum yang adil dan tegas, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di pemerintahan saat ini. Ada beberapa dampak negatif dari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Kerugian masyarakat, 3. Menghambat pembangunan, 4. Merusak kepercayaan publik, 5. Menimbulkan ketidakadilan, 6. Melemahkan demokrasi. Jenis penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan, yaitu menjelaskan tentang cara-cara bagaimana kekuasaan atau wewenang itu disalahgunakan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Faktor pendorong penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Poin yang pertama yaitu kurangnya transparansi atau keterbukaan. Contohnya itu seperti dalam sebuah perusahaan, kurangnya keterbukaan terhadap rekan-rekan kerja tersebut. Misalnya dalam pelaporan pemasukan dan pengeluaran dana yang ada di perusahaan tersebut. Terus yang kedua, rendahnya akuntabilitas. Contohnya seperti kurangnya bertanggung jawab atau kurang memegang amanah yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada faktor budaya suap. Nah, di sini budaya suap sering kali terjadi. Contohnya seperti pada saat pemilu kemarin itu banyak sekali yang melakukan budaya suap seperti serangan pajar. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya sistem pengawasan terhadap masyarakat. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang. Contoh kasus-kasus nyata penyalahgunaan wewenang di Indonesia, baik yang melibatkan pejabat pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Kerusakan yang ditimbulkan dari korupsi pada sektor di bidang sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan negara, masyarakat, individu, namun juga berdampak pada seluruh masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satu bentuk korupsi sumber daya alam adalah korupsi dalam hal perizinan perkebunan. Dalam hal ini berhubungan dengan kekuasaan. Tindakan pidana dalam pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak prosedural tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi, namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantastis. Contoh yang terjadi pada perizinan pembukaan hutan lindung untuk lahan sawit yang terjadi di Kalimantan Barat, sekitar 800 hektar hutan lindung gambut sungai arus deras di Kecamatan Teluk Pekadai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dirambah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Aneka Rezeki dan PT Rezeki Kencana.